kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 3 Akuntansi Manajemen dari Agribisnis kelas A akan menyampaikan materi yang terkait tentang variable costing. Selamat menyaksikan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Akuntansi Manajemen Agribisnis kelas A. Di sini kami akan membawakan materi kelompok kami yang berjudul variable costing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Fadia sebagai moderator, ada Kiki Aprianti sebagai pemateri pertama, ada Ayu Dinda Lestari sebagai pemateri kedua, ada Elia Nohtiari Aulia sebagai pemateri ketiga, ada Esya Pradani Jantika sebagai pemateri keempat, ada Febrian Rizky Saputra sebagai pemateri kelima, ada Desi Marina Aulia sebagai pemateri keenam, ada Haikal sebagai pemateri ketujuh, dan ada Anissa Lailatul Fitrianingsih sebagai pemateri ke-8. Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita simak penjelasan materi variable costing yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kiki Aprianti. Saya sebagai pemateri 1 dan saya akan menjelaskan pengertian variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk, dengan dipisahkan informasi biaya menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Metode variable costing mampu menghasilkan yang bermanfaat bagi manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya tetap yang lebih baik, dan pengambilan keputusan jangka pendek. Hal ini dimungkinkan karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak relevan karena tidak dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Jika biaya tetap terpengaruh dalam pengambilan keputusan jangka pendek, metode variable costing dapat mengajikan dampak keputusan tersebut terhadap biaya tetap dan laba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinda Lestari. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang penentuan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produk ini menggunakan dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Untuk metode pertama itu full costing adalah suatu metode dalam menentukan biaya produksi yang bisa memperhitungkan seluruh biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang mana di dalamnya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik itu yang berlaku secara variabel ataupun tetap. Untuk metode kedua itu metode variable costing. Metode variable costing di dalam akuntansi adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan berbagai biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Nah, harga pokok produk berdasarkan pengertian variable costing ada 4, yaitu biaya tenaga kerja dengan variabel, biaya bahan baku, harga pokok produk, dan yang terakhir biaya overhead pabrik variabel. Penentuan terkait harga pokok produk variabel atau variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang di dalamnya hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga produk biaya. Sedangkan untuk biaya produksi ini akan tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya waktu yang langsung dibebankan ke dalam laba rugi terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Terima kasih. Saya Elia Nohtiari Aulia akan melanjutkan pembahasan terkait perbedaan antara metode variable costing dengan metode full costing. Jadi di sini terdapat 3 perbedaan. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok produk, yang kedua penentuan harga pokok persediaan, dan yang terakhir yaitu penyajian laporan rugi laba. Untuk yang pertama, penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua unsur biaya produksi baik tetap maupun variabel itu dibebankan ke dalam harga pokok produk. Elemen harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksi. Sedangkan pada metode variable costing, itu hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk, sehingga unsur harga pokok produk itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya pokok produksi.
Yang kedua yaitu terkait penentuan harga pokok persediaan. Dengan adanya perbedaan pembebanan unsur biaya produksi antara metode full costing dengan metode variable costing, itu mengakibatkan pula perbedaan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan, maka sebagian biaya overhead pabrik itu tidak akan berubah. Sedangkan untuk metode variable costing itu tidak membebankan biaya overhead pabrik tetap dalam harga pokok produk, akan tetapi langsung dibebankan ke dalam laporan rugi laba. Dan yang terakhir yaitu penyajian laporan rugi laba. Dalam laporan rugi laba dibuat dengan metode full costing yang biaya overheadnya itu akan ditampilkan, sedangkan untuk laporan metode variable costing biaya overheadnya itu tidak akan ditampilkan dalam laporan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Isya Pradali Jantika akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi yang terkait dengan perbedaan metode variable costing dan metode full costing. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih penulisan contoh laporan rugi laba dari metode-metode tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh laporan rugi laba dari metode full costing. Nah, sebelumnya kita harus tahu pada laporan rugi laba metode full costing ini akan menyajikan terkait dengan biaya-biaya menurut hubungan biaya yang terkait dengan 3 fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Nah, 3 fungsi tersebut diantaranya yang pertama ada fungsi produksi, yang kedua fungsi pemasaran, dan yang ketiga fungsi administrasi dan umum. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi tadi, kita akan lanjut ngeliat gimana sih contoh laporan rugi laba dengan metode full costing itu. Dilihat pada gambar di samping, contoh laporan rugi laba metode full costing. Nah, pada gambar di samping terlihat ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom keterangan yang diikuti dengan kolom debit dan kolom kredit. Nah, kolom keterangan ini berisi terkait dengan apa saja sih hal-hal yang diperlukan dalam laporan rugi laba tersebut. Nah, yang kita bisa lihat di sini, yang pertama itu ada penjualan. Penjualan di sini artinya adalah seberapa banyak sih penghasilan yang didapatkan dari hasil produksi. Nah, di sini ada pada tabel pertama yaitu tabel tentang penjualan. Penjualan di sini berarti seberapa banyak sih penghasilan yang didapatkan dari hasil produksi yang telah dihasilkan selama satu periode itu. Nah, di sini kita ambil contoh, itu ada hasil penjualan yang didapatkan adalah 500.000, diikuti dengan harga pokok penjualan dan laba bruto. Laba bruto itu yang dimaksud adalah laba kasar yang didapat oleh perusahaan manufaktur tersebut. Nah, di sini harga pokok penjualannya berkisar di antara 250.000 dan harga laba bruto yang didapatkan sebelum diakumulasikan yaitu 250.000. Dan jika dia dijumlahkan akan menghasilkan seberapa banyak sih hasil produksi yang telah didapatkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa laporan rugi laba metode full costing ini menjelaskan hubungan biaya-biaya yang ada terkait dengan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan manufaktur tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat yang ada adalah biaya administrasi dan biaya pemasaran yang bernominal masing-masing. Pada biaya administrasi sejumlah 60.000 dan pada biaya pemasaran berjumlah 75.000. Nah, dari biaya-biaya tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan seberapa banyak biaya yang dibutuhkan pada metode full costing ini. Nah, biaya pada contoh gambar di samping jika dijumlahkan jadi totalnya 60.000 ditambah 75.000 rupiah itu senilai 135.000 rupiah, sehingga kita dapat menghitung seberapa besar laba bersih dari usaha perusahaan manufaktur tersebut. Nah, tadi kan laba bruto atau laba kotornya itu 250.000 dan kemudian kita akan kurangi dengan berapa banyak sih biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, tadi kan biayanya itu terdiri dari biaya administrasi dan umum
dan biaya pemasaran yang berjumlah Rp135.000. Berarti laba bruto dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, yaitu Rp250.000 dikurangi dengan Rp135.000. Berarti laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan tersebut senilai Rp115.000 seperti pada tabel tersebut. Nah, untuk contoh laporan rugi laba metode variabel costing akan dilanjutkan oleh rekan saya Febrian Rizky Saputra. Terima kasih. Perkenalkan, saya Febrian Rizky Saputra. Di sini saya akan menjelaskan cara pelaporan rugi laba dengan metode variabel costing. Nah, pada tabel diperlihatkan di baris pertama ada yaitu jumlah dari hasil penjualan. Di situ diperlihatkan jumlahnya yaitu 500.000. Kemudian hasil penjualan itu akan dikurangi dengan biaya-biaya variabel untuk mengetahui laba kontribusi. Biaya-biaya variabel itu adalah biaya yang jumlah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Nah, pada biaya variabel itu diketahui ada 3 biaya variabel. Yang pertama, biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel itu adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi produk, namun jumlah totalnya itu berubah dan dipengaruhi oleh volume produksi. Nah, contohnya itu misal biaya bahan baku dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran variabel itu yaitu yang digunakan untuk memasarkan produk, namun total biayanya itu berubah sebanding dengan jumlah volume produksi mereka. Nah, contoh biayanya itu misal biaya untuk iklan, untuk promosi dan lain-lain. Di tabel diketahui jumlah dari biaya pemasaran produk, biaya pemasaran variabel itu ada Rp50.000. Kemudian yang ketiga, biaya variabel administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya yang digunakan untuk administrasi dan umum, namun jumlah biayanya itu berubah sebanding dengan perubahan volume produksi mereka. Contohnya yaitu biaya alat tulis, biaya sewa gedung dan lain-lain. Nah, biaya administrasi variabel ini diketahui jumlahnya itu yaitu Rp30.000. Kemudian semua biaya-biaya variabel itu akan kita jumlahkan dan hasilnya yaitu Rp230.000. Sehingga jika biaya-biaya variabel ini dikurangi jika penjualan dikurangi dengan biaya-biaya variabel akan menghasilkan laba kontribusi yaitu Rp270.000. Apa sih itu laba kontribusi? Laba kontribusi itu jumlah selisih antara penjualan dan biaya variabel. Nah, laba kontribusi ini akan menunjukkan jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, kemudian akan menghasilkan laba bersih. Kemudian biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, namun dia itu tidak berpengaruh terhadap perubahan volume produksi mereka. Nah, contohnya misal yang pertama ada biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap itu adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi produk, namun pada tabel diketahui biaya-biaya tetapnya juga ada 3, yaitu pertama biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap itu yaitu biaya yang digunakan untuk memproduksi produk, namun jumlah totalnya itu tidak berpengaruh dengan volume kegiatan produksi. Contoh-contohnya itu misal biaya penyusutan mesin dan biaya pajak bangunan. Kemudian yang kedua ada biaya pemasaran tetap. Biaya pemasaran tetap ini sama dengan biaya pemasaran pada sebelumnya, namun di sini dia itu tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Misalnya biaya gaji staf marketing dan biaya sewa tempat promosi gitu. Kemudian yang terakhir ada biaya tetap administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya untuk kegiatan administrasi dan umum, namun biayanya itu tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. Contohnya itu misal biaya gaji senior, biaya karyawan dan biaya
baik yang terakhir adalah biaya tetap administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan administrasi dan umum, namun biayanya itu tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan produksi. Contohnya itu biaya asuransi kantor, dan biaya gaji karyawan administrasi. Nah, semua dari biaya tetap itu kemudian dijumlahkan dan diketahui menghasilkan 145.000. Biaya tetap ini akan dikurangi dengan laba kontribusi. Setelah diketahui total dari biaya tetap itu yang mana adalah 145.000, nantinya biaya tetap itu akan dikurangi dengan laba kontribusi untuk menghasilkan laba bersih. Laba bersih itu adalah selisih dari laba kontribusi dengan biaya tetap, yang mana laba bersih itu menunjukkan total pendapatan setelah mengurangi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, di tabel diperlihatkan jumlah dari total pendapatan atau laba bersih, yaitu 125.000. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, saya Desi Marina Aulia. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan kelebihan dari variable costing. Jadi, variable costing itu digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Dengan adanya pihak manajemen, seharusnya mereka sudah mengetahui biaya tetap dari informasi laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen hanya terfokus pada pengendalian biaya tetap. Informasi yang sudah didapat menggunakan metode ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan biaya atau tidak ada penyimpangan rencana biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, variable costing ini dapat digunakan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Contohnya, ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan, bisa ditentukan harga jualnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Haikal sebagai pemateri 7, dan saya akan menjelaskan tentang kelemahan variable costing. Jadi, kelemahan variable costing itu ada pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan biaya tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel dan benar-benar tetap. Yang kedua itu ada metode ini dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sedangkan yang ketiga itu naik turunnya laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisis keuangan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Lialatil Fitrianingsih. Di sini saya sebagai pemateri ke-8 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan full costing. Kelebihan full costing ada 3, yaitu yang pertama, menampilkan biaya overhead sesungguhnya karena mengandung 2 biaya overhead, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Full costing ini membantu kita melihat semua biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua, metode ini mampu menunda pembebanan biaya overhead saat produk belum laku terjual. Ketika kita membuat produk dan belum laku terjual, kita tidak perlu langsung membayar semua biaya produksinya. Ini membantu kita menunggu sampai produk itu terjual sebelum membayar semua biayanya. Dan yang ketiga, pembebanan biaya overhead atas barang yang belum laku bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok dalam persediaan. Jika produk belum laku terjual, kita masih bisa menggunakan biaya tersebut untuk menentukan harga produk atau menambahkan nilai pada produk kita. Sedangkan kelemahan full costing adalah membuat harga jual menjadi lebih tinggi dibandingkan menggunakan variable costing. Hal ini dikarenakan metode full costing menganggap bahwa konsumen rela membayar berapapun harga barang tersebut. Metode ini sangat cocok digunakan oleh perusahaan yang memang menyediakan bahan pokok masyarakat. Seperti pada beras yang sekarang harganya 18-20.000 per kilo. Dengan harga segitu, mau tidak mau masyarakat harus membelinya karena itu merupakan bahan pokok. Sekian dari saya. Baik, telah kita simak bersama penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 3 yang sangat luar biasa. Dari penjelasan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variable costing adalah objek yang digolongkan, diringkas, dicatat, dan disajikan dalam akuntansi biaya. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan metode full costing atau dengan menggunakan metode variable costing.
Fungsi variable costing di akuntansi manajemen perusahaan adalah untuk membantu perusahaan dalam menentukan harga jual produknya. Metode ini menggunakan harga pokok perusahaan yang diperoleh dengan memisahkan biaya variabel dari biaya tetap. Variable costing biasanya tidak diperhitungkan sebagai beban operasi tetap atau BOP dalam persediaan, sehingga harga pokok persediaan tidak akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan. Sekian penyampaian materi tentang variable costing dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian kami. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.